Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Janisa Sabila dari kelas 1A program studi D3 Farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal, di mana sistem muskuloskeletal ini berperan sebagai penunjang, pelindung, dan menggerakkan tubuh yang terdiri dari otot, sendi, dan tulang rangka dan disebut juga skeleton. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah tulang rangka atau skeleton. Tulang rangka ini berfungsi sebagai tempat menyimpan mineral, kemudian sebagai melindungi organ-organ yang terdapat di dalamnya. Nah, menurut bentuknya, tulang rangka ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada tulang pipi, kemudian ada tulang panjang atau humerus, kemudian ada tulang pendek, kemudian ada tulang irregular atau tulang tidak beraturan. Nah, kemudian tulang kerangka ini atau skeleton ini diklasifikasikan lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada kerangka aksial dan kerangka apendikular atau kerangka anggota tubuh. Di mana kerangka aksial terdiri lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tulang tengkorak. Ini tulang tengkorak ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada kerangka tengkorak bagian kepala dan tengkorak bagian wajah. Nah, ini merupakan gambar dari tengkorak. Yang pertama ini bagian dari tengkorak kepala. Di sini terdapat tulang frontalis atau disebut juga dengan tulang dahi. Kemudian di sini ada tulang ubun-ubun yang disebut juga dengan tulang parietalis. Kemudian di sini ada tulang kepala belakang atau disebut juga dengan tulang occipitalis. Kemudian di sini ada tulang pelipis yang disebut juga dengan tulang occipitalis. Kemudian tengkorak bagian wajah. Nah, di sini ada tulang air mata. Kemudian di sini ada tulang hidung atau tulang nasal. Kemudian di sini ada tulang pipi yang disebut juga dengan tulang zigomatik. Kemudian di sini ada tulang rahang atas yang disebut juga dengan maxillaris. Kemudian di sini terakhir ada tulang rahang bawah yang disebut juga dengan mandibularis. Nah, kemudian kerangka aksial yang kedua yaitu adalah bagian belakang. Kerangka belakang yaitu di sini ada, nah di sini ada 5 bagian, yaitu di sini ada tulang leher, di mana terdiri dari 7 ruas. Kemudian di sini ada tulang punggung atau disebut juga dengan thoracic vertebra yang terdiri dari 12 ruas. Kemudian di sini ada tulang pinggang, ini disebut juga dengan lumbar vertebra yang terdiri dari 5 ruas. Kemudian di sini ada tulang kerangka yang terdiri dari 5 ruas. Kemudian terakhir di sini ada tulang ekor atau disebut juga dengan occipital vertebra yang terdiri dari 4 ruas. Nah, kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah bagian ketiga dari kerangka aksial, yaitu adalah di sini ada terdapat tulang dada atau disebut juga dengan sternum yang berbentuk seperti pisau, di mana dia ini terletak di sepanjang garis tengah ini. Kemudian di sini ada tulang rusuk atau disebut juga tulang rib, di mana tulang rusuk ini berfungsi untuk melindungi organ-organ yang terdapat di dalamnya, seperti ada jantung, ada paru-paru dan organ-organ lain yang terdapat di rongga dada. Nah, kemudian berikutnya yaitu adalah kerangka apendikular, di mana kerangka apendikular ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada bagian gelang bahu dan ekstremitas atas. Yang kedua yaitu adalah gelang pelvis dengan ekstremitas bawah. Di gelang bahu ekstremitas atas ini terdiri dari, yaitu yang pertama ada clavikula atau disebut juga dengan tulang selangka. Kemudian di sini juga ada tulang clavikula dan tulang di sini ada tulang belikat, di mana tulang belikat ini clavikula dan tulang belikat ini sebagai bagian dari gelang bahu. Kemudian yaitu ada bagian dari ekstremitas atas yang di sini terdapat tulang panjang disebut dengan humerus. Kemudian di sini ada tulang radius. Kemudian di sini ada juga tulang ulna atau tulang hasta. Kemudian di sini ada tulang pergelangan tangan. Kemudian di sini ada tulang telapak tangan dan di sini ada palang atau disebut juga dengan tulang ruas-ruas jari. Nah, kemudian bagian dari kerangka apendikular yang kedua yaitu adalah gelang pelvis dengan ekstremitas bawah. Di gelang pelvis ini terdapat bagian-bagiannya, yaitu pertama ada ilium, kemudian ada ischium, kemudian ada pubis, di mana ketiga bagian ini disebut juga dengan tulang coxae. Nah, tulang coxae ini bersama dengan sacrum dan coccygeal ini membentuk tulang panggul atau disebut juga dengan pelvis.
Nah, kemudian di bagian ekstremitas bawah ini terdapat femur atau tulang paha. Nah, kemudian terdapat tulang tempurung lutut atau disebut juga dengan patella. Kemudian di sini ada tulang kering atau disebut dengan tibia. Kemudian di sini ada tulang fibula dan disebut juga dengan tulang betis. Kemudian di sini ada tulang tarsal. Kemudian di bawah ini ada tulang metatarsal atau tulang telapak kaki. Kemudian di sini ada tulang tumit dan yang terakhir ada tulang palang atau disebut juga dengan tulang ruas-ruas jari. Nah, kemudian di sistem muskuloskeletal ini juga terdapat sendi, di mana sendi ini merupakan tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih. Jadi tulang akan di mana sistem ini merupakan tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih sehingga tulang dapat bergerak. Nah, di sendi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada sendi mati atau disebut juga dengan sendi sinartrosis, di mana sinartrosis ini tidak adanya kemungkinan tulang dapat bergerak. Kemudian ada namanya amfiartrosis atau sendi kaku, di mana sedikit kemungkinan terjadinya pergerakan tulang. Kemudian yang terakhir adalah diartrosis atau sendi gerak, di mana memungkinkan terjadinya tulang bergerak secara bebas. Di mana di diartrosis ini terbagi lagi, yaitu terdapat sendi plana, sendi engsel, sendi peluru, sendi pivot, sendi peluncur, dan sendi-sendi lainnya. Kemudian yang terakhir yang terdapat di sistem muskuloskeletal ini yaitu adalah otot, di mana otot ini berfungsi untuk menghasilkan gerakan kerangka. Nah, di otot ini terdapat jaringan otot yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada otot polos, di mana otot polos ini terdapat di saluran pencernaan, saluran kemudian terdapat di saluran perkemihan dan terdapat di pembuluh darah. Nah, otot polos ini bekerja secara tidak sadar. Kemudian yang kedua adalah otot namanya itu adalah otot rangka atau otot lurik, yaitu terdapat di lidah, di mana ia bekerja secara sadar dengan perintah dari otak. Kemudian yang terakhir yaitu adalah otot jantung yang hanya terdapat di jantung dan bekerja secara tidak sadar tetapi terjadi secara terus-menerus. Nah, itulah penjelasan saya tentang sistem muskuloskeletal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.